Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film. Di video kali ini saya bakal ceritain film Ransom, tayang tahun 2023. Film ini menceritakan tentang Lee Min-jun, seorang diplomat muda Korea Selatan yang merasa karirnya stagnan, lalu akhirnya mendapat kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Ia ditunjuk untuk misi rahasia menyelamatkan seorang kolega yang disandera di Lebanon yang sedang dilanda perang dan ia melihat ini sebagai jalan pintas menuju promosi ke Amerika Serikat. Seperti apa kisahnya? Langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan gambaran yang memilukan tentang Lebanon, sebuah negara yang dulunya dikenal sebagai Mutiara Timur Tengah, kini telah porak-poranda akibat perang sipil yang berkepanjangan antara kelompok Kristen dan Islam. Konflik ini telah merenggut nyawa lebih dari 170.000 orang. Ibu kota Beirut sendiri sudah tidak lagi aman, di mana insiden penculikan warga asing dan serangan teroris seringkali terjadi. Adegan kemudian berlanjut pada tanggal 31 Januari 1986 berlokasi di ibu kota Beirut, Lebanon. Kita diperkenalkan dengan seorang tokoh bernama Oh Jae-so yang menjabat sebagai sekretaris di kantor kedutaan Korea Selatan. Saat ia tengah berkendara bersama sopirnya, mobil mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok teroris. Scene kemudian beralih ke kantor Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Di sana, para pejabat masih belum dapat mengidentifikasi siapa penculiknya dan apa motif di balik penculikan tersebut, mengingat pihak penculik belum mengajukan tuntutan apapun. Singkat cerita, 1 tahun 8 bulan kemudian, di Departemen Timur Tengah Korea Selatan, kita bertemu dengan seorang deputi bernama Lee Min-jun. Ia terlihat menghadap atasannya, manajer Park, dan melampiaskan kemarahannya. Sebelumnya, Min-jun dijanjikan posisi untuk menjadi diplomat di London. Namun, secara tiba-tiba keputusan itu berubah drastis karena ia digantikan oleh seorang individu yang lebih muda darinya yang merupakan lulusan ilmu politik dari Universitas Seoul. Sementara itu, Min-jun merasa dirinya tidak memiliki keistimewaan khusus yang dapat membuatnya menonjol di antara yang lain. Ketika ia hendak pulang dari kantor, telepon di mejanya berdering. Ia kemudian mengangkat telepon tersebut, namun yang terdengar bukanlah suara orang, melainkan serangkaian ketukan yang menyerupai kode Morse. 예, 중동가 이민준입니다. Min-jun yang memang memiliki pemahaman tentang kode semacam itu segera menerjemahkannya. Merespons pesan yang diterima, para pejabat Kementerian Luar Negeri pun segera mengadakan pertemuan terbatas. Pak Menteri mengungkapkan keraguan atas identitas penelpon yang tiba-tiba muncul setelah lama hilang kontak. Manajer Park menjelaskan bahwa Oh Jae-so menggunakan kode verifikasi yang hanya diketahui oleh pejabat Kementerian Luar Negeri, meyakinkan mereka bahwa Oh Jae-so masih hidup dan harus diselamatkan. Pak Menteri kembali menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan kegagalan. Wakil Menteri menambahkan bahwa masyarakat akan kembali mengejek mereka jika mereka gagal menemukan penculiknya. Akhirnya, disepakati bahwa sampai mereka bisa memastikan Oh Jae-so masih hidup, mereka tidak boleh terlibat secara resmi. Oleh karena itu, sebuah operasi rahasia harus dilaksanakan. Manajer Park kemudian menyebutkan ia mengenal Richard Carter, seorang mantan agen CIA yang ahli dalam tugas semacam itu. Manajer Park lantas menemui Min-jun dan menugaskannya untuk menemui Carter. Awalnya Min-jun menolak, namun setelah mempertimbangkan beberapa hal, ia pun bersedia. Namun ia mengajukan satu syarat utama. Jika ia berhasil menyelesaikan misi tersebut, ia meminta untuk ditugaskan New York atau LO. Keesokan harinya, Min-jun pun menemui Richard Carter. Carter menanyakan tujuan kedatangan Min-jun. Min-jun menjelaskan bahwa sekretaris Oh Jae-so masih hidup dan harus dibebaskan. Ketika Carter meminta bukti atas klaim tersebut, Min-jun memaparkan 3 alasan. Pertama, Oh Jae-so menggunakan kode khusus yang hanya mereka yang tahu. Kedua, telepon itu berasal dari Lebanon. Dan ketiga, Korea Selatan sudah mengevakuasi semua warganya dari Lebanon, sehingga mustahil ada warga Korea lain yang menelepon dari sana. Pihak Korea yakin Oh Jae-so masih hidup. Lalu Carter menawarkan seorang perantara, yaitu Hai Saito, pengusaha seni di Swiss yang ahli kasus penculikan. Setelah itu, Menteri Luar Negeri memberitahu Sekretaris Negara untuk menyiapkan dana dan sepakat bertindak tanpa sepengetahuan Badan Intelijen demi kerahasiaan dan keselamatan Oh Jae-so. Min-jun pun berangkat ke Jenewa, Swiss menemui Hai Saito. Hai Saito mengkonfirmasi dari sumber di Lebanon bahwa Oh Jae-so memang masih hidup. He really is alive. Min-jun heran penculik tak menuntut apa-apa.
Haisaito menjelaskan penculik awalnya mengira Oh Jae-so orang Jepang dan melepaskannya. Namun, Oh Jae-so diculik lagi oleh kelompok lain yang kini menuntut tebusan $5 juta, ditambah biaya jasa Haisaito 10%. Haisaito memperingatkan menawar tebusan akan berakibat Oh Jae-so cacat. Untuk memastikan sekretaris Oh masih hidup, Min Jun menulis sesuatu di majalah dan meminta penculik mengirim foto Oh Jae-so bersama majalah tersebut. The going price for his release is $5 million. Please send me a photo of holding this. Setelah beberapa waktu, Menteri Luar Negeri memberitahu bahwa Presiden menyetujui tebusan tersebut. Tak lama, Direktur Badan Intelijen Korea Selatan datang menyindir mereka karena merahasiakan operasi Departemen Luar Negeri. Direktur BIN mempertanyakan keterlibatan CIA. Carter menjawab CIA tidak dilibatkan karena mereka tidak bisa menemukan Oh Jae-so. Direktur BIN terkejut dan menyindir mereka karena mengizinkan orang asing membawa tebusan besar. Manajer Park menjelaskan bahwa Carter hanya perantara, sebenarnya pihak mereka yang akan berangkat sendiri. Lalu, Direktur BIN mencoba mengambil alih operasi, menyatakan bahwa BIN punya agen terlatih. Tiba-tiba dari luar ruangan, Min Jun berteriak bahwa dialah yang akan pergi. Ia masuk dan menyerahkan foto sekretaris Oh yang masih hidup memegang majalahnya. Min Jun kemudian menyatakan, sesuai pasal 34 Pedoman Kementerian Luar Negeri, siapapun yang menerima kode verifikasi harus melaksanakan tugas dengan sepenuh hati. Min Jun juga menyatakan bahwa karena ia yang pertama menerima pesan dari sekretaris Oh, ini adalah panggilan tugas pribadinya. Setelah Direktur Intelijen pergi, Min Jun meminta manajer Park agar ia ditugaskan menjadi diplomat di Amerika. Park mengabulkan dengan syarat Min Jun menyelesaikan misi penyelamatan ini terlebih dahulu. Min Jun kembali menemui Haisaito membawa tebusan $2,5 juta. Haisaito memperingatkan Min Jun bahwa membawa uang tunai di bandara akan berujung penangkapan. Ia menawarkan rencana lain. Kliennya di Lebanon menginginkan lukisan Haisaito. Di bandara, Min Jun akan bertemu Samir yang membayar lukisan itu $2,5 juta. Transaksi dijadwalkan 3 hari lagi, pukul 3 sore setelah sisa tebusan diserahkan kepada Haisaito pada 15 Oktober siang. Di Bandara Beirut, petugas keamanan menerima laporan dari intelijen mereka bahwa akan datang uang tebusan diplomat Korea dan mereka berencana mengambilnya. Saat Min Jun di bandara, petugas keamanan menggeledah tasnya dan hanya menemukan lukisan. Any problem, sir? Min Jun beralasan itu hadiah untuk temannya. Di luar bandara diperkenalkan seseorang bernama Kim Pan-soo, sopir taksi Korea Selatan. Oh, thank you. Have a nice flight. Kembali ke dalam, Min Jun ditemui Samir dan diajak ke sebuah ruangan. Petugas keamanan melihat hal itu dan memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Saat di dalam, Min Jun menyerahkan lukisan dan Samir memberinya uang $2,5 juta. $2.5 million. Setelah transaksi selesai, Min Jun disuruh lewat pintu belakang dan menaiki taksi dengan nomor plat yang sudah ditentukan. Saat petugas keamanan tiba, Min Jun sudah tidak ada di sana. Saat dalam pengejaran oleh pihak keamanan, Min Jun malah menaiki taksi milik Kim dan kabur dengan taksi tersebut. Saat keadaan sudah aman, Kim berhenti dan menyuruh Min Jun keluar dari taksinya dan marah karena ulahnya ia hampir saja tertembak. Lalu Min Jun menjelaskan pada Kim bahwa ia datang untuk urusan negara dan meminta Kim untuk mengantarnya ke tempat yang bisa menelpon. Kim awalnya menolak, namun Min Jun membujuknya dengan tawaran ongkos $100 dan Kim akhirnya setuju. Saat berkomunikasi dengan Park melalui telepon, Min Jun diminta menemui Karim di alamat yang diberikan. Min Jun juga memberitahu ia bersama sopir taksi Korea yang bernama Kim Pan-soo. Wakil menteri yang mendengar itu meminta ingin bicara dengan Kim Pan-soo. Setelah berbicara, Kim baru tahu bahwa Min Jun adalah diplomat yang akan menebus Sandra. Min Jun diberitahu bahwa Kim Pan-soo selalu membantu kedutaan di Lebanon dan Kim akan melakukan apa saja demi uang, namun ia juga diingatkan untuk tidak terlalu mempercayainya karena ia orang yang licik. Setelah menutup telepon, Min Jun meminta Kim mengantarnya menemui Karim dan menawarkan bayaran mahal lagi. Kim menolak uang dan malah meminta Min Jun dibuatkan visa Amerika. Min Jun terkejut karena ia tidak bisa mengabulkan permintaan Kim. Sebagai gantinya, ia akan memberi Kim uang sebesar $300 sebagai ongkos. Mereka kemudian tiba di pos pemeriksaan faksi Kristen. Kim dengan cepat menyembunyikan topi hajinya dan memakai kalung salib. Saat diperiksa, terlihat satu mobil bermasalah di depan mereka dan ledakan pun terjadi. Let's see. Hey, Ale. Action!
Scene beralih ke markas milisi Muqatil Al-Jahim di mana pimpinan milisi Nasir menerima laporan bahwa negosiasi penyanderaan akan diadakan di Beirut hari itu. Mendengar laporan tersebut, pimpinan milisi Nasir segera memerintahkan anak buahnya untuk menemukan uang tebusan dan sandera. Sementara itu, Min Jun dan Kim akhirnya tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan Karim. Karim kemudian mengajak mereka pergi ke tempat transaksi yang telah ditentukan. Karena tugas mengantar sudah selesai, Kim beranjak pergi. Namun, Min Jun yang merasa takut sendirian meminta Kim untuk tetap menemaninya. Kim awalnya menolak. Min Jun membujuk dengan menyatakan akan membuatkan Kim visa ke Amerika. Kim merespons dengan skeptis, menanyakan kembali kemampuan Min Jun. Min Jun kemudian meyakinkan bahwa sebagai utusan pemerintah, visa adalah hal yang pasti bisa ia buatkan. Padahal yang sebenarnya ia tidak bisa melakukan hal itu. Saat mereka pergi ke tempat yang sudah ditentukan untuk penebusan, ternyata pihak Nasir telah menculik sekretaris Oh. Dan saat itu Min Jun hampir saja kena tembak. You stay here. I'll check it out. Di malam hari, Min Jun dan Kim tiba di rumah aman dan beristirahat di sana. Saat Min Jun tertidur, Kim mencuri uang tebusan dan pergi. Tak lama, Min Jun terbangun. Ia kaget menemukan uangnya dan Kim lenyap lalu segera keluar. Namun, polisi yang mengejarnya di bandara juga ada di sana. Min Jun berhasil melarikan diri dengan memanjat jendela dan bersembunyi dari kejaran polisi. Dari persembunyian, ia melihat Kim memperbaiki ban mobilnya. Min Jun memanggil pelan dan melempar koin, namun Kim segera masuk mobil dan kabur sendirian. Min Jun yang hendak mengejar Kim dengan mobil yang ada di sana, tiba-tiba mobilnya mogok dan memaksanya untuk berjalan, namun ia dihadang anjing liar dan membuatnya kembali berlindung di mobil. 야, 이 도둑놈 개새끼야! 야! 개새끼. 아니 개새끼들까지 이거 왜 이러는 거야? Saat anjing-anjing itu pergi, rombongan polisi tiba. Min Jun segera bersembunyi. Polisi memeriksa mobilnya tapi tak menemukan apa-apa. Anjing-anjing liar tiba-tiba muncul di belakang Min Jun dan menggonggong. Polisi melepaskan tembakan, membuat anjing-anjing itu kabur, lalu meledakkan mobil Min Jun dan pergi. Sementara itu, Kim tiba di rumah pacarnya. Ia dimarahi habis-habisan karena mencuri uang tebusan dari Min Jun. Pacarnya menuduh Kim gila dan menyuruhnya mengembalikan uang itu. Kim kemudian keluar mencari Min Jun untuk mengembalikan uang tersebut. Saat berkendara berdua, Kim menjelaskan kepada Min Jun bahwa ia bukan pencuri, namun pengalamannya yang sering ditipu saat melihat uang tebusan membuatnya gelap mata dan meminta maaf. Namun Min Jun sudah tertidur pulas. Singkat cerita, mereka mendatangi markas Karim dan pasukannya. Karim memberitahu Min Jun bahwa mereka telah menangkap anggota milisi Muqatil Al-Jahim dan berhasil menemukan sekretaris Oh dan meletakkannya di bagasi mobil. Kim kemudian menyerahkan uang tebusan. Lalu dengan segera mereka berdua mendatangi mobil itu. Setelah Min Jun dan Kim pergi dan tiba di rumah aman, Nasir dan pasukannya yang datang terlambat terlihat marah. Lalu Nasir memerintahkan anak buahnya untuk mencari mereka di seluruh Beirut. Kembali ke rumah aman, Min Jun memberitahu sekretaris Oh bahwa dialah yang pertama kali menerima pesannya. Min Jun juga memberikan foto keluarga sekretaris Oh. Sementara itu, Kim dan anak buah Karim yang berada di luar dari kejauhan melihat Nasir dan pasukannya mendekati mereka. Kasih kejar-kejaran pun terjadi.
Scene berpindah ke Korea Selatan. Terlihat Pak Menteri menerima kabar mengejutkan bahwa Badan Intelijen memblokir sisa pembayaran uang tebusan. Ia segera menemui Direktur Intelijen yang hendak pergi. Pak Menteri menjelaskan bahwa Sekretaris Oh Jae-so sudah ditemukan setelah 21 bulan dan meminta izin untuk membawanya pulang. Direktur Intelijen menyarankan Oh Jae-so dibawa dulu ke Yordania, baru uang dikirim. Ia khawatir Oh Jae-so akan menghilang jika uang dibayar duluan. Presiden sendiri sangat tertekan jika kabar ini menyebar ke publik. Media asing akan mendengar pemerintah bernegosiasi dengan penculik yang akan menjadikan Olimpiade dan pemilu presiden sia-sia. Pak Menteri mengakui kekhawatiran itu, namun menyatakan bahwa nyawa seseorang sedang dalam bahaya. Direktur Intelijen membalas bahwa negara sedang dalam bahaya dan mempertanyakan siapa yang peduli jika hanya satu nyawa yang mati. Ia mengingatkan bahwa mereka akan menerima sisa uangnya jika sudah melewati perbatasan Yordania. Scene beralih ke markas Karim, terlihat mereka baik-baik saja. Sementara itu, Karim menjelaskan bahwa pemerintah Korea Selatan menolak membayar sisa uang tebusan dan menegaskan operasi batal, dan ia diperintahkan untuk tidak melindungi mereka lagi. Kim yang mendengar itu menyatakan mereka akan mati tanpa perlindungan. Karim membalas bahwa itu keputusan pemerintah Korea sendiri dan menyayangkan janji yang tidak ditepati. Setelah itu Min Jun pergi ke kantor Telkom di Beirut. Di sana Min Jun menghubungi manajer Park menanyakan pembatalan operasi. Park menjelaskan Direktur Intelijen yang membatalkannya karena tidak percaya situasi di Lebanon. Setelah menutup telepon, Min Jun menulis surat untuk Hai Saito. Sementara di Korea Selatan, Pak Menteri menelpon Menteri Sekretaris Negara mendesak pembayaran sisa uang tebusan untuk mengeluarkan diplomat dari Lebanon. Namun, Sekretaris Negara tidak berdaya karena Presiden tidak merespon. Saat Pak Menteri keluar ruangan, seluruh stafnya telah berbaris rapi. Lalu manajer Park memohon kepada Pak Menteri untuk melindungi Min Jun dan Sekretaris. Lalu menyerahkan setumpuk slip gaji 3 bulan seluruh karyawan sebagai bentuk bantuan yang bisa mereka lakukan. Scene kembali ke Karim yang memberikan 2 senjata api kepada Min Jun, menyuruh mereka segera meninggalkan Beirut karena sudah tidak aman. Min Jun memberitahu Sekretaris Oh bahwa mereka harus meninggalkan Beirut secepatnya. Karena tidak bisa masuk bandara, cara satu-satunya mereka ke perbatasan adalah lewat jalur darat. Mereka harus pergi ke desa Rachaya untuk mencari perantara bernama Hajit, berharap ada orang lokal yang bisa dipercaya. Kim menawarkan diri untuk ikut ke perbatasan, menyatakan dirinya adalah orang lokal yang dapat dipercaya agar ia bisa mendapatkan visa Amerika sesuai janji Min Jun. Namun Min Jun dengan menyesal mengakui bahwa ia sebenarnya tidak bisa membuatkan visa Amerika. Namun Kim sudah menduga Min Jun berbohong, akan tetapi ia tetap ingin ikut, merasa mungkin berguna. 말 좀 잘해주세요. 나도 목숨 걸고 하는데. 사실 예전부터 생각했던 거야. 이렇게 즉흥적으로 결정한 거 아닌 것 같은데. 어디 갈 데나 있나 싶었는데. Keesokan paginya, Kim mendatangi rumah pacarnya dan meletakkan pesan di atas meja. Setelah itu, ia mengisi bahan bakar mobilnya dan kembali menjemput Sekretaris Oh dan Min Jun. Sementara itu, terlihat Nasir dan pasukannya datang untuk memburu mereka. Karim yang menerima laporan itu langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Tidak lama kemudian, Nasir dan pasukannya yang tiba di sana langsung berpencar mencari keberadaan Sekretaris Oh dan Min Jun. Saat melakukan pelarian, mereka hampir saja tertangkap. Untungnya Kim dapat menyelamatkan mereka, dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. 내려가시죠. Di saat-saat genting, Karim muncul dan menembak Nasir. Lalu Karim memberitahu Min Jun bahwa jika pemerintah Korea sudah mengirimkan sisa uang tebusan, mereka akan berangkat dengan pesawat pengangkut PBB menuju Swiss. Namun sayangnya hanya 2 kursi yang tersedia. Mendengar hal tersebut, Kim tidak keberatan jika harus tinggal dan tidak kembali ke Korea. Namun, tak disangka, Min Jun mengajak Kim untuk ikut bersama mereka. Soal kursi, Min Jun akan mengurusnya saat di bandara. Mendengar tawaran itu, Kim tentu saja sangat senang. Saat pemeriksaan check-in, Min Jun memperlihatkan dokumen PBB sebagai tiket masuk kepada petugas. Lalu ia meminta Sekretaris Oh dan Kim untuk masuk lebih dulu. Karena hanya tersedia 2 tiket masuk, petugas itu pun menutup pintu masuk. Melihat hal itu, Kim tentu saja keberatan dan tidak ingin masuk. Min Jun mendesak mereka agar segera naik ke pesawat. Sekretaris Oh menanyakan bagaimana dengan Min Jun karena kursi hanya cukup untuk 2 orang saja. Min Jun menjawab bahwa ia akan menyusul mereka pada penerbangan selanjutnya.
Kim kemudian mencoba membuka pintu dan tidak akan berangkat, namun petugas menahannya. Min Jun dengan tegas menyatakan bahwa Kim harus segera pergi dari sana karena jika tidak, ia akan mati. Kemudian ia menjelaskan bahwa melindungi rekan senegara adalah tugas utama seorang diplomat dan ini merupakan suatu kehormatan baginya bisa menunaikan tugas tersebut. Saat kembali ke dalam bandara, Min Jun memesan tiket penerbangan ke Maroko, namun apesnya ia ditahan oleh pihak keamanan dan dituduh telah melakukan penyelundupan. Akan tetapi Min Jun tidak menyerah begitu saja, lalu ia meneriaki bahwa dirinya membawa bom. Di tengah-tengah keadaan yang genting itu, Min Jun memberitahukan fakta yang sebenarnya kepada publik karena saat itu banyak wartawan yang menyorotinya. Tapi usaha terakhirnya itu tidak membuahkan hasil. Ia akhirnya tetap ditangkap oleh pihak keamanan. Singkat cerita, saat sampai di Korea, Sekretaris Oh disambut dengan meriah oleh Direktur Intelijen. Begitu pula dengan keluarganya yang langsung memeluknya. Sementara itu, Hae Saito menerima laporan bahwa sisa uang penebusan akan segera dikirim oleh pemerintah Korea. Rupanya, sisa uang tebusan yang diterima Karim adalah uang pribadi Hae Saito dan bukan uang dari pemerintah Korea Selatan. Hae Saito melakukan hal itu karena ia tidak mau kehilangan kepercayaan dalam berbisnis dengan sumber-sumbernya di Lebanon. Hae Saito menyatakan bahwa ia berusaha mempercayai mereka, bukan pemerintah Korea Selatan. Namun, ia percaya pada mereka yang telah menyerahkan tumpukan slip gaji 3 bulan dan juga percaya pada Sekretaris Min Jun. Surat yang dikirimkan Min Jun kepada Hae Saito hanya bertuliskan please. Setelah 1 bulan kemudian, Min Jun akhirnya dibebaskan dan Carter datang menjemputnya di bandara. Ketika bertemu dengan Carter, Min Jun diberitahu jika pemerintah Korea Selatan yang meminta agar dia dibebaskan. Setibanya di bandara Korea Selatan, tidak ada sambutan sama sekali untuknya. Saat mencari taksi untuk pulang, siapa sangka taksi yang akan dia naiki adalah taksi milik Kim. Dengan ini kisah Min Jun dalam misi penyelamatan Sekretaris Oh pun selesai. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recapnya selanjutnya.